Terima kasih banyak telah menyampaikan dengan penuh rasa cinta. Selamat hari ibu ya, Mbak. Setiap rumah ada rasa keluarga tersendiri yang hidupnya kebersamaan, yang hangat semua, yang selalu sajikan kelezatan. Menggunakan rasa keluarga di Makassar dengan kaldu spesial untuk kelezatan yang dinantikan. Rasa keluarga Indonesia, rasa keluarga Makassar. In the last long walk that we used to go, and I can't see you up on your feet. Your mouth still remember the taste of your love. Your eyes still smile from your cheek. Darling, I will be loving you till 70. Living my heart is simple and hard. Kalau Javinnya itu. Oke. Oke. Kita ini mau dimulai aja. Dipta sama Javin. Ya. Oke. Karena Abi telat, terus Mateo juga izin. Oke, Kani mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemarin kita sudah belajar buat landing page Bootstrap. Ada yang sudah membuat? Ada yang mau share screen? Oke. Silakan ya, bisa di chat atau langsung open mic boleh. Tadi sesuai yang di grup hari ini Kani mau share lagi ada fitur dari Bootstrap, walaupun masih banyak ya, salah satunya yaitu modal sama bikin icon. Oke, sekarang silakan dibuka dulu Bootstrap-nya, Kani share screen. Oke. Hari ini kita pertemuan terakhir ya. Oke. Nah, gimana sih fitur modal itu gitu? Seperti tadi yang contoh video Kak Ani kirim gitu. Jadi dia biasanya kalau kita buka suatu website itu kan langsung ada apa namanya? Bisa kayak ada pop-up baru gitu ya. Nah, itu biasanya di ilmu website itu disebutnya modal atau pop-up dialog. Jadi kayak window baru gitu ya. Jadi dia ada numpuk di atasnya seperti itu. Oke, nah itu ada di dalam komponennya si Bootstrap. Dia ada di mana? Ada di dalam menu components, kemudian pilih modal. Components, ini ya, components, terus pilih modal.
Nah, modal di sini udah ada contohnya. Nah, ini kita bisa langsung terapkan saja contoh. Nah, nanti tampilnya akan seperti ini. Ini sudah ada langsung contoh skripnya. Nah, ini contoh demonya. Jika ketika bisa di link, bisa lewat button seperti contoh seperti ini. Klik. Nah, dia akan muncul. Nah, yang muncul ini namanya modal. Nah, di dalam Bootstrap itu banyak ya macam-macamnya, bisa dilihat di sini. Itu salah satu. Ada yang static backdrop modal seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan tombol. Nah, ini kalau misalnya kita close juga otomatis. Terus ada yang pakai scroll. Nah, kalau ini kan tanpa scroll ya, jadi langsung memanjang seperti ini. Dia ngikutin isinya. Gimana skripnya? Nah, itu tinggal kita tambahkan saja ini, modal dialog scrollable. Nah, ini kalau yang mau ada scrollnya seperti ini. Oke. Buat latihan kita coba salah satu ya. Oke, silahkan dibuka Bootstrap-nya. Kemarin kita sudah buat sampai ini ya, sampai buat gambar ini ya. Kemarin kalian review dulu, kemarin kita belajar bikin row, membagi dalam satu layarnya laptop atau lebarnya layar, tidak harus laptop ya, itu adalah 12. Nah, ini kita bagi menjadi 3 kolom. Masing-masing lebarnya 4. Oke. Kemudian nanti kita coba terapkan si modalnya. Selanjutnya kita juga akan buat icon di bagian footer. Oke. Nah, ini kan ini kemarin kita pakai apa di sini? Pakai cards ya, pakai cards. Nah, kita pingin kalau kemarin kita pakai gambar ya, pakai gambar seperti ini. Nah, ini contoh yang sudah Kak Ani buat. Nah, ini tetap bisa. Oke, ini nanti bisa diatur nih lebar frame-nya. Tuh. Oke, kita coba praktekkan ini. Kak Ani ambil dari websitenya Kelasku Digital. Ini punya Dipta ya, kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Oke, kita coba ya. Nah, pertama, jadi ini kalau misalnya kayak contohnya ini, kita jadiin gambar ya. Ada yang tahu cara screenshot di Windows? Oke, ini sedikit ilmu ya. Misalnya ini kita buat tampilannya, gamenya. Jadi ini misalnya websitenya nampilin portofolio yang kalian buat. Bisa hasil belajar Figma, Scratch gitu. Misalnya yang gambar 2 ini kita ganti ya. Kita mau nerapin modalnya. Yang ini coba kita capture. Ada di Windows itu namanya sniping tool. Nah, itu coba kita capture nih misalnya hasil karyanya punya Dipta. Kita gini, kemudian ini kita ini misalnya simpan ke dalam folder project yang sudah kita buat. Kemarin kalau misalnya di belajar Bootstrap. Kemudian Miss Aninya bikin namanya folder image. Tapi taruh di luarnya juga nggak apa-apa, tapi ini biar lebih rapi. Misalnya kasih dalam image, kemudian misalnya game mobil, misalnya. Save. Nah, kemudian kita coba ganti ya gambar kedua ini di dalam kita buka di dalam VS Code-nya, buka indeks, terus kita cari nih. Berarti ini kemarin kan kita bikin ada navbar, header, terus section about me, section portfolio ya. Kita cari section portfolio. Section portfolio. Nah, ini. Nah, kemudian ini tadi kita bikin dalam satu baris jadi 3 kolom ya. Ini jadi
panjangnya maksimal 12. Kita bagi jadi kolom 4, berarti kolom pertama jadi 4 ukurannya, 4 kali 3 12 ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Oke, cara gantinya berarti di mana? Di SRC-nya ini. Nah, ini boleh kalau kemarin kayak Matteo itu dia pakai link ya, pakai link boleh atau pakai kalau ini misalnya tadi simpennya di lokal ya. Nah, ini kita masukkan tadi nama filenya apa? Game mobil. Kalau dia ada di dalam folder, berarti kita panggil dulu nama foldernya img. Nah, kalau di VS Code otomatis ya, langsung muncul, kita enter aja. Enter, kemudian kita pilih berarti game mobil. Kita simpan, terus kita lihat hasilnya. Ada 2. Oke, sudah berubah seperti ini ya. Kemudian kita balik nih tadi ke modalnya. Nah, kita coba yang paling atas ya, paling atas ini tinggal kita copy. Nah, kalau ini itu hanya modalnya, hanya yang pop-up-nya aja. Gitu. Kalau ini ada tombolnya, klik. Kemudian muncul modalnya. Sebelum kita terapkan modal, misalnya mau jelasin dulu. Di sini kan ada 2 komponen ya. Ini buttonnya. Kemudian ini script untuk modalnya. Nah, gimana nih gabungin antara si button sama modalnya? Yaitu lewat coba properties ini. Jadi properties ini ini namanya atribut. Atribut ini harus ada. Jadi pokoknya gampangnya tinggal copy aja nanti. Nah, ini di sini ada has example modal. Ini tuh diambil dari mana? Yang ini ya. Yang ini. Nah, ini diambil dari mana? Ini itu diambil dari ID-nya punya si komponen modal ini. Oke. Jadi kalau misalnya ID ini misalnya ganti nanti nama jadi gameku, berarti nanti di sini panggilnya juga gameku. Ingat di depannya harus pakai has karena di sini atributnya ID. Ini sebenarnya kayak materi di HTML yang link dalam satu page ya. Oke, sekarang kita coba praktekkan ya. Seperti biasa, kita copy, kemudian letakkan. Nah, letakannya ini boleh di paling bawah asal tetap di dalam body ya. Tetap di dalam body, tidak boleh di bawahnya body. Oke. Atau biar rapi, tadi kan dia ada di dalam section portofolio ya. Berarti kita letakkan juga ada di dalam section portofolio. Oke, gini kita kecilkan. Kan misalnya kita taruh paling bawah. Nah, ini tadi kan sudah ada modal punyanya yang ini ya. Yang archery ini. Kemudian kita tambahkan lagi berarti modalnya. Misalnya ini kita kasih node modal pertama. Kemudian kita kasih node lagi. Nah, cari kasih node di HTML ini ya. Kurang dari tanda seru, titik-titik. Nah, modal 2. Oke, kita paste saja. Oke. Oke, nah sudah seperti ini ya. Tapi nanti ketika kita jalankan, hasilnya dia di sini ya. Nah, kita ingin pindah buttonnya aja ini menggantikan tulisan gambar 2. Berarti ini kita cut aja mulai buttonnya. Button sampai penutup teks button. Button.
Oke, kita cut. Kita pindahkan berarti di gambar 2 yang row pertama. Yang ini ya, yang ada link game mobil. Nah, ini kita ganti aja semuanya. Oke, kita Ctrl V. Langsung seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba nih ganti. Nah, ini kan ada yang atas kan namanya udah example modal ya. Kita bedakan namanya. Berarti yang modal kedua ini kita kasih nama misal game mobil modal. Ingat, untuk penamaan ID ini tidak boleh pakai spasi. Terus besar kecil huruf itu akan berpengaruh. Jadi harus sama persis. Jadi gampangnya misalnya di sini kita kasih nama game mobil modal, berarti tadi di dalam si data targetnya, mana tadi gambar 2 ya, data strip BS target ini juga kita samakan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu modal, penamaan ID-nya harus beda. Gitu. Oke, seperti ini. Sudah selesai ya. Terus kita ganti misalnya ini main game mobil. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, kita klik. Nah, oke, sudah muncul ya modalnya. Oke, sekarang kita rubah nih modal title-nya. Berarti kita cari lagi tadi modal 2. Modal 2. Nih, cari aja modal title di modal kedua atau game mobile ID. Berarti ini kita ganti. Game mobil. Tuh. Terus misalnya kita tidak perlu tombol save. Nah, ini kita hapus berarti mulai button yang kedua kita hapus semuanya. Terus kepada close. Nah, ini kan body. Coba perhatikan. Di sini ada body buat isinya. Misalnya ini letakkan game di sini. Kita lihat hasilnya ya. Klik. Nah, ini masih kosong ya. Nah, kita mau memasukkan gamenya yang di scratch tadi ke dalam modal ini. Oke, berarti kita balik lagi ke scratch-nya. Di sini ada copy link. Kemudian pilih yang copy embed. Oke, klik copy embed. Kemudian berarti kita letakkan yang tadi ya di sini di modal body. Ingat ya, hati-hati di antara penutupnya ini. Oke. Ini kita hapus, di antara aja enter, kemudian paste. Oke. Kemudian kita simpan Ctrl S. Oke, kita lihat hasilnya. Kalau dia punya misalnya otomatis. Nah, jangan lupa di refresh dulu ya. Kalau punya Ani ini otomatis refresh. Oke. Kita klik. Nah, sudah bisa. Ya. Oke. Nah, kalau mau ngecilin ini frame-nya, kita coba balik lagi ke tadi VS Code-nya. Nah, ini kan ada iframe-nya dari scratch-nya, yang tadi embed dari scratch-nya. Tinggal kita rubah aja, biar nggak melebihi modalnya ya. Coba kita kecilkan, misalnya jadi 450. Oh, ini masih loading ya. Kalau belum boleh, coba muter-muter.
Oke, nah, oke otomatis kecil seperti ini. Nah, ini tombolnya otomatis ya, ini sudah dimudahkan sama Bootstrap-nya. Close. Oke. Simpel ya, bermain-main dengan mudah. Nah, nanti silakan dieksplor nih modal-modal yang lainnya, yang ada scroll-nya. Oke, seperti ini. Oke, itu untuk materi modal. Oke, ada yang mau ditanyakan atau Miss Ani kecepatan? Nah, kalau misalnya tidak ada, Miss Ani lanjut untuk ini ya, kita nambahin icon. Icon di bawah. Oke. Nah, kita balik ke VS Code-nya. Kemarin kita sudah ada 2 section. Ini kemudian ada footer. Oke. Nah, di footer ini ya silakan ditambahkan tag HTML yaitu footer. Kemudian jangan lupa kita bikin kotaknya dulu, kontainernya dulu. Kontainer fluid. Kemudian di flex, berarti flexnya justify content between itu berarti dia akan ngasih jarak. Misalnya ini yang udah yang hasilnya ya. Antara jadi komponen itu otomatis akan ngasih jarak kanan dan kiri. Gitu. Oke. Nah, kalau kemarin BG Danger berarti dia ngasih background ya, background. Ini untuk BG Opacity, berarti dia bikin agak transparan backgroundnya. P3, M3 berarti P berarti padding. Kalau M berarti margin. Ini Miss Ani sudah rangkumkan di materi pertemuan 3 ya. Nanti ini semua materi nanti Miss Ani share ke grup ya. Oke. Nah. Kemudian di dalamnya sini kita bikin span. Span. Seperti ini. Span pertama untuk email. Misalnya aninur.gmail.com. Kemudian kita buat span lagi. Span lagi. Yang ini nanti isinya icon sosmed ya. Oke. Oke, seperti ini. Nah, ini otomatis ya. Otomatis dia ada di pojok paling kiri, pojok paling kanan. Itu ada di kelasnya Bootstrap yang ini, justify content between. Misalnya ini Miss Ani hilangkan ya. Miss Ani kan dulu, Ctrl kemudian kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, dia berjejer ya aslinya. Jadi justify content between itu karena dia ada kelas flexbox, dia akan otomatis memindahkan posisi suatu komponen. Di sini tadi kan ada 2 span ya. Span itu antara di pojok paling kiri atau di paling kanan gitu. Dan kalau misalnya ada 3 span, berarti dia yang satunya akan di tengah-tengah pas. Ketika kita tambahkan, ini ada di pertemuan ketiga, dia akan otomatis ngatur sendiri. Nah, keren ya. Ini yang paling bawah, kelihatan? Oke. Nah, materi selanjutnya, kita akan terapkan icon Bootstrap. Nah, kita install lagi ya. Oke, kita balik ke dalam ini ya. Ke dalam websitenya Bootstrap. Di atas ada link icons. Kita klik seperti ini. Oke. Kemudian scroll ke bawah.
ada link install. Kita klik OK. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa cara ya. Ini ada yang npm, ini biasanya nanti kalau programmer tingkat lanjut ya, kita pakai cara mudah aja. Kita pakai yang link saja. Ini ada dua ya, CDN itu berarti kita harus, tapi kalau pakai CDN ingat, itu harus selalu online. Jadi kita nggak perlu nyimpan ke lokal, kita cuma ambil linknya aja. Gitu. Kalau yang import URL itu kalau nanti kita bikin CSS sendiri. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita belajar lebih lanjut lagi, itu bisa. Jadi misalnya aku pengen warna background-nya di Bootstrap kan terbatas ya. Misalnya pengen nambahin warnanya sendiri, gitu itu bisa. Kita bikin CSS sendiri digabung gitu. Nah itu untuk tingkat lanjutnya gitu. Itu bisa gitu. Jadi kita modifikasi lagi, misalnya kita ambil dari Bootstrap, tapi kita pengen improvisasi lagi itu bisa. Gitu. Jadi nanti bikin CSS sendiri sesuai style sendiri itu bisa. Tapi tetap pakai komponennya Bootstrap itu bisa. Oke, nah yang link ini, CDN ini kita copy, kemudian letakkan di dalam head. Sama kayak ini. Kalau ini kan punyanya Bootstrap ya. Misalnya kasih note dulu, Bootstrap. Kalau yang ini berarti, nah kemudian copy. Oke, nah ini sudah ada ya, Bootstrap ini untuk link icon Bootstrap. Oke, ini link Bootstrap. Oke, cukup seperti ini aja. Kalau sudah, selanjutnya gimana Miss cara implementasi? Ada banyak ya, ini ada embed, sprite. Kita akan coba, karena kita akan menggunakan icon fonts atau cara gampangnya. Nah, di sini kan banyak ya gambarnya. Ini bisa dipilih nih, terserah mau pakai gambar yang mana. Misal pertama kita cari, atau kalau misalnya males scroll bisa kita juga search di atasnya. Seperti ini. Mana ya? Kita scroll paling atas. Banyak sekali ya contoh ikonnya, silakan dipilih. Misalnya kita ketikkan Instagram. Kita klik, oh ya, tadi udah seperti ini ya. Kemudian klik. Nah, sudah akan muncul seperti ini. Lihat di samping sebelah kanan ini ya. Silahkan copy ini aja. Copy, kemudian masuk ke VS Code-nya. Tadi kita mau letakkan di dalam footer. Nah, di sini ya. Berarti di antara span yang kedua, yang paling kanan. Kita enter, kemudian kita paste di sini. Paste. Oke. Kita simpan. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini dia sudah berhasil. Kalau misalnya kita mau merubah besarnya, kita bisa menambahkan style sendiri. Berarti CSS internal itu bisa. Misalnya kita pengen nih, ini kan kecil ya, pengen agak besar lagi bisa nggak Miss? Bisa. Di dalam tadi website sebenarnya sudah ada contohnya juga. Nah ini ya, dikasih, kita bisa nambahkan style font size 2 rem color. Nah, ini bisa di-copy seperti ini dari style. Atau kita buat sendiri, ketikkan sendiri boleh. Style. Kemudian sama dengan apa tadi, font size. Jadi dia dianggapnya kayak ukurannya font ya.
Font size misalnya kita anggap misalnya 24 px. Coba kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, dia besar ya, otomatis besar. Kalau misalnya ingin besar lagi boleh. 30. Oke, gampang ya cara implementasinya. Instagram, misalnya kita pengen lagi apa? TikTok ya, yang lagi tab TikTok. Oh, ada ternyata TikTok. Kita klik, ini kita copy, kita balik ke VS Code, kita letakkan. TikTok. Nah, stylenya ini tinggal kita copy aja di mana. Ini ingat, petik, kemudian spasi ya, antar atribut itu harus ada spasi. S. Oke. Nah, sudah ada TikTok. Misalnya kita pengen kasih tulisan juga bisa. Tulisannya itu setelah penutup tag I. Karena ini tadi bawaan dari si icon ya. Berarti kita tuliskan Instagram. Nah, seperti ini. Oke. TikTok. YouTube. Kita coba masukkan juga YouTube. YouTube. Ada tidak ya YouTube? YouTube. Oh, ada. Oke, kita copy. Kita letakkan. Tambahkan. YouTube. Kita copy juga stylenya. Spasi, Ctrl V. Nah, sudah jadi ikonnya. Jadi kelebihannya ikonnya, kenapa Miss kok nggak pakai gambar gitu? Kan banyak ya kalau misalnya kita googling gitu, misalnya icon YouTube. Ada ya. Kalau kita pakai gambar seperti ini, itu bisa. Jadi nanti kita masukin ke websitenya pakai tag HTML apa? IMG. Ya, pakai tag IMG ya, kayak tadi yang ada di cards ya. Cards tadi ada IMG seperti ini. Bisa, tapi itu akan jauh lebih berat gitu. Jadi kan biasanya icon itu sering kan kita kalau di aplikasi, misalnya di aplikasi yang kita install, kita buka website itu kan ada icon-iconnya ya. Nah, itu lebih berat kalau semuanya bentuk gambar gitu. Jadi kalau ini bawaan dari Bootstrap atau biasanya juga dibilang sama itu font OSM gitu. Itu lebih ringan gitu. Itu salah satu kecanggihannya Bootstrap. Ini jadi ketika website kita diakses, misalnya kita tak pakai gambar sama pakai icon, itu hasilnya loadingnya websitenya ketika dibuka sama orang itu lebih cepat kalau pakai icon seperti ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita mau linkkan masing-masing ini? Ada yang masih ingat cara tag HTML buat link? Yaitu caranya pakai tag A. Href. A. Nah, kalau kita ketikkan di VS Code itu otomatis ya, karena dia memang salah satu editor yang memudahkan para programmer. Kita ketikkan A aja, di sini kita bisa pilih nih, linknya kita pilih A blank, berarti dia akan membuka tab baru ketika diklik nanti. Enter aja seperti ini. Nah, berarti linknya, tulisannya
Ikonnya kita letakkan atau tulisan boleh di antara tag A, antara A sebelum penutup A. Ini berarti kita enter. Kemudian misalnya yang Instagram, semuanya kita kasih link ya. Instagram ini kita cut. Kemudian kita pindahkan di antara A. Paste. Seperti ini. Nah, di mana meletakkan si linknya gitu. Misalnya Instagram.com gitu ya. Nanti ini contoh ya, kalau misalnya belum punya tidak apa. Tinggal kita copy, kemudian kita letakkan di dalam Instagram yang ini href. Ini kita hapus saja di blok, kemudian dihapus saja. Kita nah ini silakan masukkan ke Instagram masing-masing. Begitu juga yang TikTok. Kita kasih ini ya. Kita kasih link ya. Oke, kita berarti buat href link lagi. Blank seperti ini. Kita pindahkan juga yang TikTok. X. Oke. Kemudian yang YouTube. Enter. Oke. Ini bebas ya, ke channel masing-masing kalau sudah punya channelnya. Berarti ini TikTok, apa ya, TikTok itu ya. TikTok. Oke. Nah, biasanya kalau nanti ke akunnya masing-masing itu ada ya. Ini misalnya kasih contoh, misalnya langsung ke websitenya TikTok. Seperti ini. Oke. Oke. Nah. Oke. Dia menjadi klik otomatis akan masuk ke link websitenya masing-masing. Misalnya TikTok, klik, dia akan otomatis buka tab baru, yaitu buka websitenya TikTok. Gitu. Oke. Nah, untuk materi hari ini sampai di situ. Nah, kalau tadi, Domis ini kok warnanya jadi biru ya? Iya, karena default-nya kalau link itu akan berwarna biru. Kalau misalnya kita mau kembalikan lagi ke warna putih, nah tadi kan kita nambahin style ini ya, kita bisa nambahin CSS lagi, yaitu color. Berarti sama kayak ngubah tulisan. Kita berikan misalnya warnanya white. Kita simpan, kemudian kita refresh lagi. Nah, Instagramnya kok enggak ikut? Ya, karena yang kita kasih style hanya si ikonnya aja ya, yang kita kasih style. Kita bisa juga copy aja nih stylenya ke linknya. Copy atau coba kita pindah di span sini ya. Nah, kita copy, kita letakkan di span seperti ini. Nah, tapi jadinya besar sekali ya. Oke, gitu. Tapi kalau misalnya mau tulisan Instagramnya aja, oh ini nih sebentar, ini yang bikin nggak rapi. Oke, bisa kita taruh di sini. Style, misalnya kita ingin ganti tulisannya color white. Oke. Kalau kita pakai VS Code otomatis ya, tapi ini kalau misalnya nanti mau dipaste di apa namanya?
Trinket gitu bisa gitu. Makanya ini sama Miss Anik, kalau di Trinket biar mudah, Bootstrap-nya pakai yang link ya. Nih, pakai yang link gitu. Karena untuk ngupload file Bootstrap-nya sendiri kan cukup besar. Tuh. Bebas mau pakai cara install Bootstrap yang online atau offline. Tuh, nah yang ini tinggal biar kalau mau disamakan tinggal kita copy. Oke. Nah, sudah. Oke. Sebenarnya masih banyak banget ya materi Bootstrap-nya. Ini salah satunya yang contoh sederhana membuat sebuah landing page dengan Bootstrap. Satu juga lebih rapi, lebih cepat ya, modifikasinya juga lebih enak. Kayak gitu. Oke. Nah, ada yang mau sharing hasilnya? Sebentar. Dita? Belum. Oh iya. Oke. Tang ya. Javin. Oh, Abi belum masuk ya, Abi. Oke. Oke. Nah, selain kita menggunakan Bootstrap, kemarin misalnya juga sempat share sedikit tentang GitHub ya, yang waktu itu Matteo tanya, Miss minta link apa namanya, link code-nya yang itu boleh gitu. Kemarin misalnya share di GitHub. Jadi misalnya kasih info sedikit apa itu GitHub. Ini bisa dipelajari lebih dalam sih. Jadi GitHub itu sama kalau ada tahu Google Drive itu gambarnya sama seperti itu. Tapi kelebihannya si GitHub ini kita bisa kolaborasi gitu. Kolaborasi sama misalnya nih Dipta sama Javin nih ngerjain website barengan gitu. Misalnya si Dipta, aku ngerjain bagian halaman indeks. Oke, kemudian Javin aku ngerjain bagian halaman kedua. Misalnya nanti ada halaman lagi misalnya blog gitu. Nah, itu bisa kita ngerjainnya di tempat yang berbeda. Kita ngerjain di rumah, Javin ngerjain di rumah. Nah, kita bikin yang namanya ini repo di GitHub gitu. Nanti kita simpan semua filenya di sini gitu. Kita simpan semua filenya di sini. Kemudian nah nanti tinggal ada istilahnya itu push commit gitu, push commit. Nah, itu jadi nggak perlu misalnya aku sudah selesai terus kita pakai ngirim filenya misalnya lewat email, tidak perlu, tinggal ada istilahnya nanti itu commit gitu. Jadi tinggal commit otomatis di sini itu di dalam GitHub-nya itu akan terupdate. Dan kelebihannya nanti juga di GitHub, mana ini waktunya terbatas, ini harus materi sendiri ya untuk GitHub. Itu nanti kita bisa buat website kita tuh jadi tampil online seperti ini. Namanya kita buat page. Nah, gitu. Jadi benar-benar kayak website ya, itu bisa. Jadi semua ketika kita sudah taruh GitHub, nanti ada namanya setting ke page. Nanti setelah nanti di grup Miss Ani share caranya, tutorialnya. Ya. Jadi kita bisa langsung nih kasih lihat hasilnya ke teman atau ke guru kita itu seperti ini. Oke. Gitu. Nah, ini udah otomatis bisa diakses seperti website gitu.
Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan apapun, itu langsung otomatis bisa kita update ke GitHub tersebut. Oke. Nah, kemarin juga ada materi untuk padding ya. Nah, ini padding untuk spacing. Kemarin misalnya udah sempat sampaikan ya, sekilas tadi ya. Nah, misalnya ini review sebentar. Nah, ini untuk Misalnya buka. Kalau tadi fungsinya untuk ngasih jarak tadi, kalau misalnya kita ke section portofolio, itu kan ada di sini ada PB-3, berarti ini padding button, jarak antara bawah padding bottom-nya. Berarti padding bottom itu ini. Ini, jarak ini ya, ini padding bottom. Berarti antara, ini kan berarti row 1 ya. Row 1 ini row 2, ini row 1, row 2. Nah, ini kita kasih jarak yaitu berapa tadi? PB3. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngasih jarak, kita bisa pakai margin atau padding. Ini ya. Nah, di dalam si Bootstrap itu ukurannya 0 sampai 5. T untuk menentukan top itu berarti jarak atasnya. Kemudian bottom itu B, S start left. Ini. Kemudian kalau E itu right, sebelah kanan, dia N, tapi pakai E ya. Nah, cara ngabungnya tinggal, kalau padding berarti, padding atas berarti PT, padding bawah berarti PB. Nah, ini sudah ada contohnya ya. Kalau padding kiri PS3, kalau margin tinggal diganti M. Tapi kalau misalnya kita mau bikin auto, jaraknya kanan kiri, itu kita pakai PX auto atau MX auto. Nah, ini ya, kalau margin itu berarti jarak dari luar. Seperti ini kalau padding ke dalam. Nah, ini fitur-fiturnya Bootstrap. Oke, ada yang mau ditanyakan di pertemuan terakhir ini? Silakan, misalnya tunggu 1 menit. Ya. Oke. Ini untuk si Nah, untuk susunan layout-nya sebenarnya nggak harus selalu seperti ini ya. Kita bisa bikin, misalnya di sini ada menu sebelah kiri, terus apa namanya, kayak blok ya, menu, kemudian di sini kontennya ada di tengah, itu juga bisa. Kalau misalnya mau embed Scratch-nya tidak di dalam model juga sama ya. Sama caranya. Oke. Kita coba kasih ada scroll-nya ya. Oh. Kita coba modal yang ada scroll-nya. Scrolling content, long content. Oke, ini yang tanpa scroll, jadinya harus seperti ini ya. Ini, launch modal, ada scroll-nya seperti ini. Dia ditambahkan kelas yaitu modal dialog scrollable. Nah, ketika di sini ada titik, nanti penerapannya kita tanpa titik, titiknya diganti sama spasi. Oke ya. Kita copy, coba kita terapkan di modal yang kedua.
Nanti portofolio di modalnya ya, ini contohnya berarti kita cari modal 1. Modal kedua yang game mobil. Penerapannya ada di modal dialog. Modal dialog. Berarti di sini ya, modal dialog. Cari aja di sini kan contohnya, ini contohnya kan modal dialog kemudian ditambahkan kelas ini. Kita copy, kita letakkan di sini spasi, kita coba ya. Kita simpan. Kita tunggu masih loading. Nah, kenapa ini tidak muncul scroll-nya? Karena ini kan masih cukup ya. Jadi dia akan muncul ketika isinya melebihin dari lebar tinggi modalnya. Kita coba otak-atik di modalnya. Di ini ya. Dia ada di modalnya ini. Misal ini kita duplikasi. Kita kasih batas. Simpan. Masih refresh. Oke. Kok tidak? Tadi yang kita tambahkan modal. Oh, yang kita tambahkan yang modal pertama ternyata. Sedangkan yang kita coba adalah, berarti ini kita tambahkan scrollable juga ya. Modal scrollable. Nah, semakin banyak. Jadi ini kenapa jadi lambat? Karena dia nge-load video scratch-nya itu. Nah, otomatis ya. Jadi kalau misalnya si isinya itu memanjang, dia otomatis keluar scroll-nya seperti ini. Nah, otomatis sendiri ya. Otomatis muncul. Atau misalnya kita mau linknya ini ketika diklik detail langsung masuk ke dalam gamenya. Berarti tinggal kita misalnya kasih link nggak embed, bisa nggak Miss? Nah, bisa aja. Jadi misalnya tadi yang ini ya, yang main game button atau terus kita tambahkan di sini, berarti link. Link kita buat linknya dulu pakai href tadi ya, a blank, misalnya link. Oke. Nah, ini muncul ya, link. Kita ingin linknya ini kita kasih seperti button. Kita manfaatkan, nah kita balik lagi ya, button. Kita menggunakan lagi fiturnya si Bootstrap. Button primary kita coba kita tambahkan misalnya BTN warning. Kita mau kasih, nah tinggal copy kelasnya aja. Atau copy segini juga enggak apa-apa sih. Copy. Atau kita copy ininya aja, kelasnya saja.
copy, karena kita mau bikin link ya. Nah, letakkan kelasnya ini sebelum ini. Petik, kita tambahkan atributnya. Pokoknya sebelum penutup ini ya, lebih dari. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, enak ya, keren ya, gampang ya kalau pakai Bootstrap seperti ini. Kemudian kita mau link ke websitenya. Tadi website udah misalnya ditutup ya. Scratch. Yang ini bukan ya. Oh ya, Google Drive. Tinggal copy link, berarti kita pilih yang copy link. Copy link, kemudian berarti kita masukkan di href-nya. Ini dihapus. Kita simpan, kita refresh lagi websitenya. Jadi kalau ini langsung nampilkan. Jadi ada embed, ada langsung ke websitenya. Kalau langsung ke websitenya, jadi websitenya kita tidak terlalu berat. Oke, kita tunggu ya. Kita klik, ini kita tutup dulu. Klik. Nah, bisa seperti ini. Begitu juga misalnya UI UX ya, Figma. Kita sempat belajar Figma. Nah, silahkan belum login misalnya. Jadi buat landing page bisa di-sharing ya nanti hasilnya di grup. Jadi bisa kelihatan ini loh hasil belajarku di selama ini belajar coding gitu. Jadi portofolio itu bisa kita isi hasil karya-karya kita gitu. Nah, tinggal kita kasih linknya aja nanti. Tuh, misalnya kemarin kita ada juga ini ya, yang landing page. Oke. Nah, ini ya. Berarti kemarin gimana? Share, prototype. Nah, ini juga ada get embed code. Nah, ini cara ya. Kita pakai copy link dulu ya. Copy link, terus nanti kita mau gabungkan yang ini, gambar ketiga misalnya. Gambar ketiga ini kita rubah jadi UI karyaku misalnya. Ini kita mau bikin link. Berarti tinggal pakai tadi harus href ya. Di sini kita kasih Nah, biar otomatis ketika kita mengetikkan A, itu dia jangan gandeng dengan sambung gitu. Jadi dia harus ada jarak. Kemudian kita tekan A. Nah, ini kita letakkan linknya di sini. Oke. Kemudian, nah ini ada yang harus diperbaiki yaitu UI tulisannya harus di antara tag A. Seperti ini. Nah, ini nanti gambarnya bisa capture dari sini ya, dari UI-nya ini ya. Silakan di-capture, disimpan kayak tadi caranya yang di mobil tadi. Ini tinggal diklik. Nah, dia otomatis juga akan buka ke halaman Figma. Jadi misalnya kasih lihat ini loh ini loh website landing page-ku gitu. Kalau ada yang mencoba tadi yang GitHub nanti misalnya
share tutorialnya, silakan dicoba. Jadi nanti tinggal kasih aja, ini loh websiteku, copy, sharing ke temennya. Dari di sini udah bisa kelihatan, tinggal klik, nanti hasil karyanya apa aja. Ada yang Scratch, ada yang belajar UI, ada yang belajar Bootstrap, ya. Gitu. Oke. Dari Miss Ani cukup untuk materi dari Bootstrap. Kalau masih banyak sekali, bisa dieksplor lagi. Nanti kita juga bisa bikin misalnya tampilan gambar ini carousel namanya. Nanti dia otomatis sliding gitu, pindah-pindah sendiri. Biasanya kita kalau nemu itu ada di contoh ya. Ada nggak? Nah, seperti ini sliding itu. Oke. Itu sih. Nah, itu untuk lebih bisa belajar sendiri atau next time kita bisa ketemu lagi adik-adik. Oke, dari Miss Ani cukup sekian untuk materi Bootstrap-nya. Ditunggu karya-karyanya. Nanti materinya misalnya juga share ya di grup ya nanti. Jadi silakan di-share juga, kalau mau tanya-tanya boleh. Oke, kalau tidak ada ditanyakan, dari Misani cukup. Oke. Ya, Misani, sudah selesai ya? Iya. Oke, makasih ya. Kita makasih ya. Terakhir hari sampai ketemu lagi di Pasir Digital. Nanti kalau ada kelas baru lagi, teman-teman nanti bisa ngeliatin proyeknya ke grup aja dulu kali ya, Misani ya. Iya, nanti di-share semua materi sama ini. Contoh kodenya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Kita, Abi, Kevin. Assalamualaikum. Ayo.